Assalamualaikum, balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan dan Bi. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang kapan ya gerakan janin itu bisa dirasakan oleh ibu hamil. Nah, sebelum kita mulai membahas ya, kayak biasa buat yang baru mampir channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak loh. Oh ya, follow juga ya Instagram @bidandanbi. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh ibu hamil itu adalah kapan sih janin yang ada di dalam kandungannya itu bisa bergerak, bisa dirasakan oleh ibu hamil gitu loh gerakannya. Nah, pergerakan dari janin di dalam rahim itu merupakan bagian dari sensasi yang luar biasa dalam kehamilan. Ini merupakan momen yang spesial yang ditunggu sebagian besar oleh ibu hamil. Gerakan janin ini merupakan tanda kalau si janin yang ada di dalam kandungan itu tumbuh dan berkembang dengan baik dan juga menjadi bentuk respons atas emosi yang dirasakan oleh ibu hamil atau suara yang didengarnya. Dan janin itu nggak hanya menendang loh, tapi dia juga bisa kayak berputar, menggeliat, memukul, atau bisa juga cengkukan. Nah, terus kapan sih gerakan janin itu bisa dirasakan oleh ibu hamil? Jadi sebenarnya 1,5 sampai 2 bulan itu bayi di dalam rahim itu udah bergerak gitu loh dia tuh. Cuma karena ukurannya itu yang masih sangat kecil, jadi kurang gitu loh dirasakan oleh si ibu hamil. Tapi kalau misalnya ibu mau lihat gerakan si janin itu pada saat usia ini nih, usia 1,5 sampai 2 bulan, itu bisa melalui USG. Pada umumnya, gerakan janin itu bisa dirasakan ibu hamil pada usia kehamilan 16 minggu sampai 20 minggu atau 25 minggu. Jadi sekitar 4 sampai 5 bulanan gitu loh, itu bisa dirasakan gerakan janinnya. Karena pada trimester kedua, itu kan janinnya udah tumbuh lebih besar, terus juga rahimnya itu juga lebih besar gitu loh, biasanya udah setinggi pusat, dan juga volume ketubannya juga semakin banyak. Nah, pada saat 5 bulan ini, ibu hamil bisa merasakan kayak duk gitu loh, tapi bukan kayak duk gitu, enggak, cuman kayak duk gitu. Jadi kalau misalnya usia kandungan di bawah 4 bulan itu kayak 3 bulan gitu ya, itu masih jarang banget gitu loh ibu hamil bisa merasakan gerakan janinnya. Jadi kalau misalnya ibu hamil, kok aku nggak ngerasain gerakan janinnya ya, kok aku belum ngerasain gerakan janinnya, padahal usia kandungannya baru 3 bulan gitu ya, nah itu emang belum bisa merasakan gitu loh, karena janin juga masih kecil. Tapi kebanyakan sih emang 5 bulanan gitu loh baru merasakan gerakan si janinnya. Jadi pada saat usia kehamilan ibu itu memasuki 16 sampai 19 minggu, sekitar 4 bulanan gitu ya, itu ibu akan merasakan di dalam perut ibu tuh kayak ada yang berdebar-debar, berdenyut, atau hentakan yang sangat ringan gitu loh. Jadi ini agak sulit dibedakan dengan gerakan usus, misalnya saat ibu tuh lagi lapar atau misalnya lagi mencerna makanan. Jadi memang karena gerakan janin itu masih belum begitu dirasakan oleh ibu hamil pada usia 4 bulan ini gitu, memang agak bingung gitu loh, ini gerakan si janin atau memang gerakan usus ibu itu sendiri. Ya memang sih ada yang udah bisa merasakan gerakan janin pada usia 4 bulan ini, misalnya ini kehamilan yang kedua atau yang ketiga ya. Biasanya ibu hamil itu udah lebih peka gitu, karena kan ini kehamilan yang kedua atau yang ketiga. Jadi ibu ini udah pernah merasakan gerakan janin sebelumnya gitu. Nah, ini mungkin si ibu hamil ini merasakannya di usia kehamilan 4 bulan. Tapi kalau misalnya yang kehamilan pertama gitu, itu sih biasanya masih belum begitu dirasakan ya pada usia 4 bulan ini gerakan janinnya. Nah, pada usia kehamilan 20 sampai 23 minggu, sekitar 5 bulanan, nah itu ibu bisa merasakan gerakan yang udah lebih jelas. Jadi gerakannya itu kayak seperti hentakan yang tiba-tiba atau kayak kedutan di perut. Nah, dimulai dari usia 5 bulan ini, itu setiap minggunya gerakan janinnya itu akan lebih terasa. Jadi memang pada usia 5 bulan ini kebanyakan ibu hamil sudah merasakan gerakan si janinnya. Nah, pada usia kehamilan 24 sampai 28 minggu, sekitar 6 bulanan, gerakan janin akan lebih terasa lagi oleh ibu hamil karena volume air ketubannya pun juga akan semakin lebih banyak. Jadi karena volume air ketubannya itu jadi banyak, maka ini akan memberikan banyak ruang yang luas gitu loh untuk si janin itu untuk bergerak. Jadi dia lebih leluasa, lebih bebas gitu loh untuk bergerak. Makanya dia akan lebih sering bergerak. Nah, saat usia kehamilan itu 29 sampai 31 minggu, sekitar 7 bulanan, itu biasanya ibu akan lebih merasakan tendangan atau pukulan dari si janin. Ibu juga akan merasakan bayi itu kayak lagi bergeser-geser, kayak lagi sedang mencari ruang yang lebih gede gitu, yang lebih luas.
di dalam rahim. Saat usia kehamilan itu 32-35 minggu, itu sekitar 8 bulanan, pergerakan bayi dalam kandungan itu sedang berada di puncaknya, sehingga gerakannya itu akan lebih berasa gitu loh. Jadi janin itu akan banyak menggeliat dan berubah posisi. Nah, saat usia kehamilan itu 36-40 minggu, sekitar 9 bulanan, gerakan janin ini, gerakan bayi dalam kandungan itu akan menurun. Kenapa menurun? Karena janin ini akan semakin besar, maka ruang dalam rahim itu otomatis akan semakin sempit dong. Jadi janinnya sulit bergerak. Makanya gerakan janinnya itu akan lebih menurun gitu loh dibanding sama bulan-bulan sebelumnya. Jadi gerakan si janin itu akan terasa cukup kencang dirasakan oleh ibu hamil. Nah, biasanya pada malam hari sekitar jam 9 sampai jam 1 atau jam 2 malam, itu si gerakan janinnya itu akan lebih aktif, akan lebih sering gitu loh bergeraknya. Kenapa? Ini karena mungkin pada saat siang hari ibu kan banyak aktivitas gitu ya. Nah, itu ibu akan lebih tidak begitu berasa gitu loh gerakan janinnya. Nah, pada saat malam hari, pada saat ibu udah mau istirahat, ibu udah tenang, ibu udah rileks, jadi ibu akan lebih berasa nih gerakan si janinnya itu. Dan bisa juga karena perubahan dari kadar gula darah. Jadi pada saat malam hari nih, biasanya kan ibu makan tuh mungkin ya terakhir jam 7 gitu kan. Nah, itu nanti pas jam 11 gitu kan, pada jam 12 itu kadar gula darah kan pasti turun. Nah, bayi itu bisa jadi lapar gitu loh. Jadi bayi itu emang cepat lapar ya. Jadi bayi itu banyak gerak, bisa jadi karena dia tuh lapar. Atau bisa jadi misalnya ibu makan malam terakhir jam-jam 9 gitu ya. Nah, nanti pada saat jam-jam 10, jam 11 itu kadar gula darahnya itu masih tinggi. Nah, kadar gula darah yang tinggi ini juga bisa bikin bayi itu jadi lebih banyak energinya. Jadi dia akan lebih aktif bergerak gitu loh. Nah, ketika ibu ini cemas atau gugup, adrenalin yang diproduksi dalam tubuh itu juga bisa membuat bayi itu menjadi lebih aktif bergerak. Nah, berapa sih gerakan janin yang normalnya yang harus dirasakan ibu hamil yang bertanda kalau bayi itu sehat? Jadi pada saat memasuki usia kehamilan 5 bulan nih, memang ya biasanya 5 bulan ibu baru bisa merasakan pergerakan janinnya. Itu ibu bisa menghitung biasanya normalnya nih, itu minimal dalam 10 menit itu dia melakukan 1 kali gerakan. Jadi kalau 1 jam itu dia bisa minimal 6-10 kali gerakan. Atau paling enggak 3 kali gerakan dalam 1 jam. Karena bayi itu biasanya dia akan lebih banyak tidur gitu. Jadi bayi itu memang dalam kandungan itu dia akan lebih sering tidur ya. Tidurnya itu bisa sampai 17-20 jam loh. Jadi kalau misalnya ibu belum merasakan gerakan janin, kayak misalnya biasanya dia bergerak terus dia belum bergerak gitu ya, nah, ibu bisa merangsangnya nih, ibu bisa membangunkan si bayi itu bisa dengan kayak pertama adalah relax dulu, ibu tenang, posisi yang nyaman gitu ya, kayak tiduran atau duduk yang santai. Nah, itu ibu bisa merasakan tuh gerakan janinnya ada atau enggak. Nah, kalau udah posisi nyaman, ibu relax tapi gerakan janin ibu belum berasa juga, nah ibu bisa makan makanan yang manis-manis kayak jus buah misalnya. Nah, itu juga bisa merangsang bayi itu untuk bergerak. Terus kalau misalnya nggak bisa juga, ibu bisa goyang-goyangkan perutnya dengan pelan-pelan gitu ya gerakannya. Jadi kayak digoyang-goyang kayak gini gitu. Itu juga bisa untuk membangunkan si bayi kalau misalnya si bayi itu lagi tidur. Jadi bisa merangsangnya untuk bergerak. Nah, kalau nggak bisa juga, ibu bisa merangsang dengan bunyi suara yang berisik gitu loh. Misalnya kayak sendok, ibu pukul-pukul ke gelas beling atau ke piring beling. Kan terting ting 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 gitu kan. Di dekat perut ibu, itu bayi nanti akan mendengarnya. Jadi bayi itu akan terganggu gitu loh dengan suara berisik itu. Nah, itu juga bisa untuk merangsangnya untuk bergerak. Tapi kalau misalnya udah kayak gitu juga si bayi nggak bergerak juga, nah itu sebaiknya ibu periksakan ke dokter kandungan untuk dilakukannya USG. Nah, kalau misalnya usia kandungan ibu udah 5 bulan dan ibu belum merasakan nih sama sekali gerakan janinnya, ibu bisa periksakan juga ke dokter kandungan. Atau misalnya ibu kayak nggak yakin ya, kayak misalnya cemas gitu ya sama gerakan janinnya ada atau enggak, itu juga ibu sebaiknya periksakan ke dokter kandungan. Karena memang kondisi di dalam rahim itu kayak di dunia ini aja nggak terduga gitu loh. Jadi apapun bisa terjadi. Misalnya nih jauh-jauh gitu ya, kematian pada janinnya. Jadi memang harus tahu nih gerakan janinnya itu memang harus dirasakan oleh ibu hamil. Ibu juga harus kayak peka
kakak harus bisa menyadari gerakan janinnya untuk mengetahui apakah kondisi janinnya itu sehat atau enggak, karena kan gerakan janin itu merupakan salah satu tanda kalau bayi dalam kandungan itu sehat. Jadi pemeriksaan kehamilan itu sangat penting untuk mengetahui kondisi ibu dan juga kondisi bayi yang ada dalam kandungan ibu. Jadi gerakan janin itu minimal 10 menit itu 1 kali, atau 1 jam itu 6-10 kali. Paling enggak itu 3 kali lah ya dalam 1 jam, karena biasanya bayi itu memang lagi tidur, karena kan bayi itu memang sangat suka tidur. Dia itu bisa tidurnya itu 17-20 jam gitu loh sehari. Makanya kita harus membangunkan dia supaya kita tahu apakah kondisi bayi kita itu sehat atau enggak di dalam rahim. Jadi kita harus merangsangnya supaya dia itu bergerak. Oke, itu tadi adalah kapan gerakan janin bisa dirasakan oleh ibu hamil. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube dan NB ini. Makasih banyak ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton videoku kali ini. Nonton juga videoku yang lainnya ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.